Kebalikannya, orang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa 'abdun razaqahullah malan wa lam yarzuqhu 'ilman. Orang yang ketiga yaitu orang yang diberikan oleh Allah harta, kaya, tetapi tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu syar'i. Lalu apa yang terjadi? Fahuwa yakhbutu bimalihi bighairi ilmin, la yattaqi fihi rabbah, wa la yasilu fihi rahimah, wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dia gunakan hartanya dalam maksiat. Jadi ada orang ketiga, cuma diberi harta kaya tapi tidak takwa. Lalu dia gunakan hartanya di dalam jalan yang haram. Jadi kerjanya dengan uang yang banyak cuma beli chip. Tiap-tiap malam beli chip. Dia lakukan maksiat, dia berzina di mana-mana dengan hartanya. Tidak tahu halal haram, dia tidak tahu. Nah, orang yang begini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahadha bi akhbasil manazil. Inilah manusia terburuk yang ada di muka bumi. Ini orang ketiga, manusia terburuk yang ada di muka bumi, kaya tapi ahli maksiat. Ini banyak Pak, zaman fitnah ini banyak. Kaya tetapi suka berzina. Kaya tetapi jatuh ke dalam berbagai rencana atau keinginan berbuat maksiat, dan dia bisa realisasikan maksiat itu dengan kekayaannya. Ini seburuk-buruknya manusia. Dan orang keempat, wa 'abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala 'ilman. Nah, orang keempat ni paling kiri, Pak. Tidak ada rezeki, tidak ada harta, juga tidak ada ilmu. Orang ketiga tadi diberi harta, tidak diberi ilmu, jatuh dalam maksiat, dosa besar. Orang keempat, miskin bangai loh. Sudah miskin, tidak bisa mengaji, tidak salat, tidak ada ilmu agama. Ini juga banyak sekarang. Banyak. Lalu fahuwa yaqul. Lalu dia berniat, terbersit di hatinya, "Lau anna li malan, seandainya aku punya harta, la amiltu fihi bi'amali fulan." Seandainya aku punya harta, seandainya aku kaya, maka aku akan melakukan seperti amalan orang kaya yang ahli maksiat tadi. Dia cemburu kepada maksiatnya orang kaya yang ketiga tadi. Karena orang kaya tadi berzina suka-suka, lalu kemudian lakukan apapun, minum khamar, macam-macam lah dia lakukan. Orang miskin ni cemburu, lalu dia berniat, dan niatnya kuat, seandainya saya kaya, maka saya pun akan berzina seperti orang kaya itu berzina. Hanya niat, tapi karena miskin, tapi kuat sekali keinginannya itu. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa. Walaupun cuma bersitan hati, tapi keinginan untuk meniru orang maksiat kalau kaya, maka dosanya sama dengan orang kaya yang ahli maksiat tadi. Kan cukup parah orang keempat ni. Miskin, tidak punya ilmu, bercita-cita menjadi orang kaya yang ahli maksiat, belum melakukannya, enggak pernah berzina, enggak ada wang, enggak sanggup sewa hotel, apalagi sewa orang. Tapi dengan niat kuat, menyolong kaya. Kalau saya kaya, apa yang dibuat orang kaya itu saya lakukan. Saya pingin mabuk terus-terusan, saya pingin ini, saya pingin itu. Cita-citanya kuat, maka dosa orang kaya itu sama dengan dosa orang miskin yang bercita-cita ini. Lihatlah bagaimana permainan niat, permainan bersitan hati. Di sini kelompok yang empat ini adalah orang-orang yang keinginan untuk melakukan maksiat, tetapi terhalang gara-gara tidak ada fasilitas, maka dosanya sama dengan niatnya ingin melakukan maksiat. Jadi enggak mampu. Kalau mampu dia lakukan. Kalau mampu dia lakukan. Makanya kadang-kadang ada kan bahasa Aceh yang mengatakan, menyokan capi kok palih urang, katanya. Kan ada dengar, ada orang capi tapi palis. Orang Aceh mengatakan, kalau menyokan capi kata orang Aceh, kalau bukan pincang, itu lebih palih lah urangnya, katanya. Itu contohnya. Memang dia enggak bisa mencuri karena capi saja, Pak. Tapi kalau enggak capi, dialah raja pencurinya. Keinginan orang capi ini,
Keinginan orang pincang ini untuk melakukan maksiat. Dia sendiri sering mengatakan, misalnya di kedai kopi, ilmunya menyokong capi. Saya kalau bukan capi, habis kupok gom bawahnya. Keinginannya kuat sekali untuk mencuri, untuk ini, untuk itu. Untung capi. Maka dia dapat dosa seperti cita-citanya ingin melakukan maksiat. Kalau dia ingin jadi pencuri, tapi nggak bisa karena dia pincang, maka dosanya dicatat sebagai dosa pencuri. Itu permainan hati. Makanya innamal a'mal binniyat. Niat itu memegang peranan penting. Kita sampai dibangkitkan pun dalam keadaan niat masing-masing. Dibangkitkan pun dalam keadaan niat masing-masing. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya, Ummu Salamah ketika Nabi mengatakan wailul lil Arab, celakalah orang Arab, yaitu lubang Ya'jud Ma'jud telah dibobol oleh Ya'jud Ma'jud sebesar ini, kata Rasulullah. Dia menunjukkan jarinya begini. Jadi Ya'jud Ma'jud sudah berhasil membobol dinding yang dibuat oleh Zulkarnain, kata Rasulullah. Celaka orang Arab, katanya. Maksudnya kalau keluar ini, maka Arablah sasaran utama. Lalu kemudian Nabi mengatakan, kalau keluar Ya'jud Ma'jud ni, maka binasalah semua orang, binasalah kaum muslimin. Lalu Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, apakah kita semua akan binasa walaupun di antara kita ada orang saleh? Maksudnya kalau datang musibah besar ini, apakah kita semua akan binasa kalau walaupun di antara kita ada orang saleh? Kata Rasulullah, walaupun ada orang saleh, tetapi maksiat merajalela. Orang saleh banyak di masjid, tapi maksiat merajalela. Selama tidak ada yang memperbaiki umat, maka semua kena. Makanya lebih hebat muslih daripada orang saleh. Orang saleh, orang yang duduk di masjid, berzikir, salat, tapi tidak berani mencegah maksiat. Muslih itu lebih tinggi derajatnya. Saleh tapi pencegah maksiat. Orang saleh dicintai, bahkan orang maksiat pun mencintai orang saleh. Yang sedang melakukan maksiat ketika lewat ustaz yang saleh tapi bukan muslih, mereka akan mengatakan, baik sekali ustaz tu, kita pun enggak ditegurnya. Tapi begitu lewat ustaz yang muslih, mengatakan, hai, ini kenapa sudah mulai begini dan begini? Dia dibenci. Orang saleh disayang sama ahli maksiat, orang muslih dibenci oleh ahli maksiat. Lalu semua binasa, kata Nabi. Kalau sudah maksiat merajalela, tapi walaupun ada orang saleh. Lalu Nabi berkata, nanti orang saleh ini dibangkitkan di hari kiamat setelah dapat tsunami semuanya. Orang-orang saleh mati juga semuanya dengan musibah yang diberi Allah. Nanti di hari kiamat bagaimana urusannya ketika bangkit? Kata Rasulullah, mereka dibangkitkan di atas niat masing-masing. Jadi nanti selamatnya di akhirat. Di dunia terima dulu azab karena diam di saat terjadi maksiat. Makanya bahaya diam dalam maksiat, bahaya. Ya. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini contoh bersitan hati yang keempat, ingin melakukan tetapi tidak mampu karena tidak berkuasa, tapi pahala dosanya sama. Yang terakhir, bersitan hati yang akan dihitung oleh Allah, yaitu keinginan untuk melakukan maksiat namun gagal dilakukan karena situasi tidak mendukung. Keinginan untuk melakukan maksiat tapi gagal karena tidak didukung oleh situasi. Ini tetap dapat dosa besar sempurna. Tetap dapat dosa sempurna. Ingin melakukan kuat sekali, tetapi ternyata di lapangan gagal. Seorang mencuri, ternyata dikejar oleh anjing. Jadi dia bukan mengurungkan niatnya mencuri karena takut ke Allah, tapi karena dikejar oleh anjing. Enggak jadi. Apakah berpahala? Kalau tadi kan berpahala.
Bagi yang mengurungkan niat karena tiba-tiba di tengah gelap itu dia ingat Allah, lalu dia pulang tak jadi mencuri, dapat pahala. Sekarang bukan karena gagal di lapangan, maka sempurna dosa mencurinya walaupun tidak berhasil di malam itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Iza iltaqa al-muslimani bisayfayhima." Kalau dua orang muslim bertemu dengan dua pedang di tangan mereka. Jadi sama-sama pegang pedang. Dua orang muslim, bukan muslim dengan kafir. Dua orang muslim sama-sama pegang pedang untuk bertarung. Untuk bertarung. Fal qatil wal maqtul finnar. Maka si pembunuh dan yang si korban, baik pembunuh maupun yang terbunuh, kedua-duanya dalam neraka. Fakultu, Abu Bakrah bertanya, "Ya Rasulullah, hazal qatil," kalau yang membunuh, okeylah, kami faham. Pembunuh memang dalam neraka. Itu kami maklum. Fama balul maqtul, tapi kenapa yang terbunuh pun bisa masuk neraka? Kata Abu Bakrah. Ini menjadi sebuah keheranan, masa yang terbunuh pun masuk neraka? Apa jawaban Nabi? Qal, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena tadi sebelum dia terbunuh, dia punya niat juga untuk membunuh sahabatnya. Namun gagal, rupanya dia pula yang terbunuh. Jadi didahului, rencana membunuhnya gagal karena dia yang kemudian menjadi korban pembunuhan. Tetapi Masya Allah, dengan niatnya, walaupun dia menjadi korban, tetap dia mendapatkan dosa sempurna sebagai pembunuh. Hanya karena niatnya ingin membunuh. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah berniat melakukan maksiat lalu kemudian mati di tempat maksiat itu, walaupun tidak terwujud keinginan kita untuk melakukan maksiat. Allah telah mengingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-sekali mati, kata Allah. Allah pakai nun bertasydid. Jangan sekali-kali engkau mati dalam keadaan, kecuali dalam keadaan sedang melakukan amalan orang Islam. Jangan mati di lapangan bola. Jangan mati ketika sedang nonton bola, lalu terjadi kerusuhan. Ini kalau model-model begini, dengan amalan-amalan dunia yang bahkan mungkin mendekat ke maksiat, bertarung antara dua kubu, mempertahankan klub masing-masing, membacok dan dibacok. Apakah ini syahid, Mak? Aneh sekali orang sampai bertarung masalah ini. Mereka berfikir mereka syahid. Lalu mereka akan masuk surga Firdaus United. Na'udzubillah. Bagaimana orang bisa mati dalam keadaan seperti itu? Maka hati-hati berniat. Makanya kita ini ketika sedang berhadapan dengan perkara yang menyebabkan kita harus bertengkar dengan parang dan pedang. Itu lihat dulu keadaan kita. Kalau kita terancam, silakan. Membunuh pun tidak mengapa. Kita dibegal, membunuh begal, tidak berdosa. Abu Hurairah sudah tanya ke Rasulullah, kalau aku dirampok, kalau dia aku bunuh, kalau aku terbunuh bagaimana nasibku? Kata Rasulullah, engkau syahid, terbunuh oleh perampok. Kalau aku membunuhnya, apa kata Rasulullah? Dia di dalam neraka. Kita yang membunuh tidak ada dosa, dia dalam neraka dengan niatnya ingin menjadi perampok. Jadi membunuh begal itu boleh. Cuma karena kita berada di Indonesia, membunuh begal nanti ada masalah lain. Makanya paling bahagia hidup begal ketika berada di Indonesia. Sudah membegal, kita sakiti, kita pula yang dipenjara. Saya tidak tahu bagaimana cara menyikapi hukum. Sepertinya hukum itu tidak punya ilmu psikologi. Ini aneh. Itu karena belum jatuh ke tangan para orang-orang yang menghukumi itu. Kalau jatuh ke tangan dia, seluruh Indonesia mengucapkan Alhamdulillah, cok, mati. Kan begitu kata orang, Pak. Kenapa? Karena keadaan sangat kacau dan hancur-hancuran hukum. Jadi oleh karena itu, ketika terjadi sesuatu, apakah apapun bentuknya,
Jangan ada niat untuk membunuh atau melukai kecuali karena kita benar-benar membela diri. Bertengkar dengan tetangga, jangan buru-buru ambil parang. Jangan buru-buru ambil pedang. Oh, rupanya dia sudah mengancam. Dan kita harus membela diri. Di saat itulah kita dibolehkan untuk melakukannya. Tapi kalau kita memulainya langsung dengan mengetuk pintu rumahnya, parang di tangan kita, lalu kita mengatakan, kadebit, menyokah agam kadebit, kita. Kalau kamu laki, keluar. Padahal tetangga kita itu bencong. Lalu kita katakan, kamu laki, keluar. Semua sama pegang pedang. Rupanya kita pula yang jadi korban. Tetap kita, dengan niat kita membunuh, tetap dalam neraka. Makanya hidup itu memang baru selamat ketika sabar. Hidup itu selamat ketika sabar. Tapi kalau hak kita memang ingin keras, lakukan di atas jalan kebenaran. Makanya Rasulullah mengatakan, sampai boleh menghilangkan kehormatan orang yang tidak bayar hutang. Itu hadis. Boleh menghilangkan kehormatan orang yang tidak bayar hutang. Di situ saatnya boleh keras. Telepon tu terusan. Tanya, tagih. Jumpa di jalan, tagih. Sampai kita menghilangkan kehormatannya. Artinya kita mulai melakukan hal-hal yang selayaknya tidak boleh, tapi menjadi boleh kepada siapa? Orang yang telah menyakiti saudaranya muslim dengan tidak membayar. Hanya orang yang tidak berilmu itu ketika kita keras dengan orang yang tidak berilmu, dia akan mengatakan kepada kita, kok bisa keras itu sama orang? Kan maunya kan dimaafkan, segala macam. Pokoknya kita pula yang jadi sasaran, seakan-akan kita buruk. Padahal sudah bertahun-tahun, ratusan juta di tangan dia tidak dibayarkan. Ketika kita keras, kita pula yang jadi masalah. Ini kebodohan. Seakan-akan itu adalah sebuah hal yang tidak dibolehkan. Padahal hadis menyebutkan boleh. Saya tidak hafal bunyi hadisnya secara sempurna. Saya tidak ucapkan takut menyalahi Nabi SAW. Nah, jadi jemaah Allah, begitu pentingnya masalah bersihkan hati. Sungguh umat Muhammad disayang Allah, bersihkan hatinya tidak semua jadi dosa. Tapi dulu bersihkan hati kaum Bani Israel, bersihkan hati kaum Nasrani. Walaupun baru terbersih, tetap dicatat jadi dosa. Apalagi kurang Allah untuk menyayangi kita. Mudah-mudahan dengan ini kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan karena sudah detik-detik mau azan. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah limpahkan rahmat kepada keluarga kita, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.